Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir di tengah-tengah kita, Pak Kades, pengurus yayasan serta DKM Masjid Al-Fajru, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk yang fana. Semakin bertambah usia, semakin kurang juga kemampuannya. Ada orang fajar indah makin tua makin lincah. Semakin bertambah usia, semakin lemah. Semakin bertambah usia, semakin kurang kemampuannya. Dituntun pakai nggak mau lagi. Begitulah sunatullah. Kita ini makhluk fana. Yang pasti Allah ciptakan kita manusia ada ukuran dan ada batasannya. Seperti barang, batasan ada pada bobotnya. Jarak ada batasan waktunya, jauhnya. Kerja ada batasan pensiunnya. Hidup di alam dunia ini ada batas akhirnya, yaitu kematian. Mati bukan selesai dari segala persoalan, justru mati babak baru dari kehidupan yang abadi. Nyuwun sewu, nih yang hadir nih kan calon-calon jenazah semua ini. Betul apa enggak? Sesuai ukuran dan ada batasan kita. Nih semuanya calon-calon jenazah. Ada orang fajar indah yang hidup terus-terusan. Oh, pasti bakalan mati kabeh. Pengurus yayasan bakalan mati apa tidak? Mati. Pak Kades bakal mati apa tidak? Mati. Merbot masjid bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Mati. Makanya betul kata baginda Nabi, manusia yang cerdas itu bukan yang titelnya berentet. Manusia yang cerdas itu bukan yang titelnya panjang. Tapi manusia yang cerdas itu kata baginda Nabi, dia mampu melihat masa depannya. Apa masa depannya? Akhirat. Lewat pintu apa? Lewat pintu yang disebut dengan kematian. Suka atau terpaksa, mau atau tidak mau, kita akan masuk melalui pintu kematian. Masa depan yang pasti adalah akhirat. Seorang ulama sufi, Abu Hasan bin Ali Ad-Daqqaq, beliau mertua dari ulama sufi terkemuka juga, Imam Qusairi. Jadi mertuanya ulama sufi, menantunya ulama sufi. Imam Abu Hasan bin Ali Ad-Daqqaq, beliau pernah menyatakan begini, Man aksara zikrul maut, siapa orang yang banyak mengingat kematian, masa depan tuh. Akramu bisalasatin, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada orang tersebut 3 hal. Orang yang banyak mengingat masa depan, pintunya kematian. Orang yang banyak mengingat kematian, menurut Abu Hasan Ad-Daqqaq, Allah berikan kepada orang tersebut
3 kemuliaan. Dah 3 ini aja yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya di Masjid Al-Fajr selesai dalam waktu 5 menit ini. Pidato di sini sampai jam berapa ini? Maghrib. Enggak bayar aja nawar sampai maghrib. Pertama, kata Imam Abu Hasan bin Ali Ad-Dakok, keutamaan yang dia dapat, Allah akan berikan kepada hambanya tersebut takjilu taubah, menyegerakan taubat. Orang yang pandai mengingat masa depan, orang yang banyak mengingat kematian, maka Allah berikan kepada orang tersebut keutamaan segera melakukan tobat. Nyuwun sewu, maaf. Kita ini manusia Allah berikan karunia akal fikiran. Akal fikiran bukan ngikutin kebenaran, tapi malah cari-cari pembenaran. Ini kan yang berlaku sekarang kayak begitu nih. Mestinya akal fikiran ngikutin kebenaran. Tapi yang terjadi sekarang, akal fikiran dijadikan alasan untuk cari-cari pembenaran. Udah tahu kena batasan usia, masih diperbolehkan sama MK. Wis toh menang ae lah. Mestinya akal mengikuti kebenaran, tapi karena manusia pinter-pinter cari alasan, nah yang diperluin pembenaran. Contoh, nanti ajalah rajin-rajin ke masjid kalau sudah rada tuaan sedikit. Saudara, kita kaitkan tobat ini dengan umur. Saya ingin katakan, kaitannya enggak ada taubat dengan umur. Matur suwun. Saya ingin sampaikan enggak ada kaitannya taubat itu dengan umur. Taubat itu kaitannya dengan salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Kenapa? Kita enggak tahu kok ajal kita kapan dia akan datang. Yang pasti kita semua akan didatangi malaikat maut. Tapi waktunya kita enggak ada yang pernah tahu. Betul apa tidak? Jadi taubat itu kaitannya bukan dengan usia, tapi salah dan dosa yang tiap saat kita lakukan. Kita memohon kepada Allah agar diberikan keutamaan untuk segera bertobat sebelum malaikat maut datang menjemput. Kenapa? Saudara, sebelum malam yughargir, sebelum ajal itu sampai di tenggorokan, maka tobat masih diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah ajal itu di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat. Menyesallah hamba seperti itu abadan abada. Penyesalan yang abadi dan sudah terlambat. Kematian itu kan pasti akan datang menimpa kita. Malaikat maut akan datang menjemput. Kematian pasti akan datang menimpa kita. Walaupun caranya berbeda-beda, tapi tetap saja ujung-ujungnya kematian. Saya sih masih muda, matinya belakangan. Oh, jangan saudara. Berapa banyak kita saksikan di tengah masyarakat, kakeknya sudah payah, cucunya yang meninggal lebih dulu. Betul apa tidak? Banyak itu terjadi di masyarakat. Enggak juga yang lebih tua diambil lebih dulu, enggak. Atau yang muda berangkat lebih dulu, enggak. Sesuai dengan batas akhir dari kehidupannya. Apapun caranya, bagaimanapun jalannya, tetaplah sebuah kematian. Dan itu pasti.
Makanya sabab kematian itu macam-macam. Ada yang sakit mati. Ada yang mandi jatuh di kamar mandi mati. Ada yang lagi jalan di pinggir jalan kejatuhan pensil mati. Pensilnya 2 truk. Modar. Apapun jalannya tetap kematian. Takjilut taubah, menyegerakan taubat. Kenapa? Kaitannya bukan dengan usia, tapi kaitannya dengan salah dan dosa yang tiap saat kita perbuat. Saya mau tanya, jamaah Masjid Al-Fajr yang siang ini datang, ada nggak yang tidak berdosa? Ada apa tidak? Semua kita ini makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Betul apa tidak? Saya nih Fikri Zainuddin MZ boleh jadi salah dan dosa saya lebih besar dari ibu bapak semua. Tapi Islam itu agama yang memberikan harapan pasti. Kalau kamu melakukan kesalahan dan dosa, bertobat langsunglah kepada Allah. Zonder calo. Bertobatlah kamu kepada Allah tanpa calo. Taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan harapan pasti, bukan harapan semu. Saudara, kenapa Islam mendorong pemeluknya agar melakukan segera bertobat dari salah dan dosa? Kita lihat, pertama, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Betul apa tidak? Tapi sejarah kita baca, Nabi itu taubat sehari semalam enggak kurang 100 kali melalui kalimat istighfar. Ya Allah, manusia maksum, terjaga, terpelihara, enggak punya salah dan dosa. Tapi sehari semalam taubatnya kepada Allah 100 kali melalui kalimat istighfar. Yang kedua, keutamaan orang taubat itu luar biasa. Makanya agama menyuruh kita untuk segera melakukan pertobatan. Diriwayatkan dahulu ada orang durjana. Kerjaannya seneng ngoleksi dosa. Judi doyan. Mabok enggak ketinggalan. Zina di mana aja ada langganan. Kejahatan dan jenis dosa apapun sudah pernah dia lakukan. Dengan kata lain, ini orang bromo corah, preman, bajingan, tengik, membunuh orang enggak tanggung-tanggung, sudah menghilangkan 99 nyawa. Allahu Akbar. Jadi preman enggak tanggung-tanggung, membunuh 99 orang. Bukan kayak preman kita beraninya di dalam gang saja. Ini orang enggak tanggung-tanggung, bukan kaleng-kaleng, sudah membunuh 99 orang. Satu hari dia menyadari kesalahannya, dapat taufik dan inayah, pengen taubat kepada Allah. Nah, ini hikmah pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau hari ini kita lihat di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang larut dalam kemaksiatan, kita rangkul. Kalau kita enggak mau kita rangkul, jangan dikata-katain, jangan divonis, jangan dicaci maki. Sebaiknya
kita doakan yang baik-baik agar Allah memberikan inayah dan taufik kepada orang tersebut. Nih preman contohnya nih. Doa dari kaum muslimin tembus ke aras. Ini preman, dia menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Satu saat dia ingin tobat kepada Allah. Datang preman ini ke seorang ustadz. Kebetulan yang didatengin ustadznya ustadz gaul. Ustadz, saya mau tobat, kira-kira tobat saya diterima apa tidak? Kata ustadz, dosa apa yang sampean perbuat? Ceritalah preman ini bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Mendengar pengakuan preman membunuh 99 orang, ini ustadz marah. Manusia laknat, nyawa dari Allah, Allah juga yang berhak mencabutnya. Terlalu banyak dosa yang kamu perbuat, tobatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Yang namanya preman dimaki-maki ustadz, melotot, menteleng. Apa yang terjadi? Itu ustadz dibunuh. Dibunuh, korbannya lempeng 100. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, ini keutamaan tobat nih. Walaupun korbannya sudah bertambah, tapi niatnya tobat enggak putus, enggak lemah, enggak kendor. Satu hari preman ini datang ke seorang kiai yang arif dan bijaksana. Pak Kiai, saya mau tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Apa jawab Kiai? Selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja salah dan dosa yang kamu perbuat, kalau kamu tobat, insya Allah tobatmu pasti diterima. Tuh, kalau omongan Kiai nyenengin hati. Omongan Kiai nyenengin hati. Lama-lama Kiai ini penasaran juga, ditanya, Mas, emang dosa apa yang sampean perbuat? Cerita preman ini, begini Kiai, mula-mula sih saya membunuh 99 orang. Terus saya datang ke Ustadz, dimaki-maki. Lalu ya udah, itu Ustadz saya lempengin aja. Jadi 100. Kata Kiai, ya sudahlah, yang lalu sudah berlalu, tataplah masa depan yang pasti. Begini Mas, taubatmu insya Allah akan diterima, tapi ada syaratnya. Apa Kiai? Tinggalkan kampungmu, cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Sebab kalau kamu taubat, kampungmu masih di situ, kamu akan terkena penyakit tomat. Malam tobat, pagi kumat. Jadi saya mesti pindah Kiai. Pindah, cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Kira-kira kemana Kiai? Fajar Indah. Amin. Baik Kiai. Loh, kita lihat yang kedua nih. Walaupun perangainya kasar, moralnya rusak, tapi preman kalau diomongin Kiai, sami'na wa ata'na. Baik Kiai, doakan saya supaya istiqomah dalam bertobat. Cium tangan sama Kiai bolak-balik ngalap berkah. Enggak cuman cium tangan bolak-balik, ngamplopin. Pulang nih preman, ngepak koper, berangkat pindah, cari kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Qadarullah, di perjalanan ini preman mati. Sholat belum, sholat taubat belum, puasa belum, zakat belum.
berusaha nyari kampung di dalamnya penuh dengan orang ahli ibadah, tapi di perjalanan qadarullah malaikat maut datang menjemput, preman ini mati. Turun dua malaikat, Rahmah dan Zabaniyah. Malaikat Rahmah berkata, selamat datang orang soleh, kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu adalah sorga. Ya Allah, sholat belum, puasa belum, tapi sudah divonis orang soleh karena bertobat, tempatmu tidak lain adalah sorga. Kata malaikat Zabaniyah, nanti dulu, sorga sih sorga. Urusan yang 100 itu bagaimana itu? Ini mayit saya mau masukkan jadi penghuni neraka. Malaikat Rahmah dan malaikat Zabaniyah ribut berebut si mayit. Allah yang pisahkan. Kata Allah, malaikatku, sudah kalian gak usah pada ribut. Sekarang mending diukur saja. Lebih dekat jarak yang mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret mayit ini, jadikan dia penghuni neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, masukkan mayit ini jadi penduduk sorga. Sudah, kalian gak usah ribut, ukur saja ukur. Malaikat Rahmah dan Zabaniyah sibuk bobo meteran. Ngukur, ada yang semeter minta 5 juta. Saudara, atas berkat rahmat Allah, nah ini penting nih. Kalau nanti semua yang hadir di masjid siang ini masuk sorga, amin. Janganlah kita menyangka kita masuk sorga karena pahala sholat kita. Oh jauh, adoh mas, adoh. Kalau nanti kita masuk sorga, jangan kita menyangka karena pahala puasa kita, adoh jauh. Yang pasti kalau kita masuk ke dalam sorga, tidak lain dan tidak bukan itu karena rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah, preman ini jaraknya cuma sejengkal. Dia lebih dekat kampung yang dia tuju daripada kampung yang dia tinggalkan. Bedanya cuma sejengkal. Karena keutamaan taubat, Allah takdirkan mayit ini jadi penduduk sorga. Begitulah kata Abu Hasan bin Ali Ad-Daqaq. Orang yang mengingat masa depannya, orang yang mengingat akhirat lewat pintu kematian, maka dia akan diberikan keutamaan takjilu taubah. Satu. Yang kedua, Imam Abu Hasan bin Ali Ad-Daqaq, orang yang banyak mengingat akhirat, keutamaan yang kedua akan diberikan qanaatul qulub, hati yang qanaah. Apa qanaah? Nerimo semua yang terjadi di alam ini atas izin Allah. Dahan saja jatuh ke permukaan bumi, itu semuanya atas izin Allah. Maka orang yang banyak mengingat kematian dalam menjalani hidup ini enggak ngoyo. Enggak ngoyo. Kenapa? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Orang yang memiliki hati qanaah, menerima apa adanya, kelihatan dalam cermin kehidupan. Kalau dia diberikan banyak nikmat, dia akan bersyukur. Kalau dia diberikan ujian, cobaan, masalah, dia bersabar. Itu orang yang memiliki hati qanaah. Saya ulangi, kalau dia diberikan nikmat, karunia, dia akan bersyukur. Sehingga kebahagiaannya enggak melampaui batas. Sebaliknya,
kalau dia diberikan bencana, musibah dan masalah, maka dia akan bersabar. Sebagaimana hadis qudsi Allah menyatakan, malam yasbir ala balai walam yaskur ala na'ami. Barang siapa yang tidak bersabar atas bencanaku dan tidak mau bersyukur atas nikmatku, fahruj min tahtid dunya, keluar dari kolong langit. Ya Allah, kita diusir sama Gusti Allah. Kalau enggak bersabar dengan masalah, enggak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, kita diusir, suruh keluar dari kolong langit. Kalau disuruh keluar dari kolong langit, mau ke kolong mana lagi? Betul apa tidak? Hadis qudsi ini menyatakannya. Siapa orang yang enggak bersabar atas ujian, cobaan, masalah yang aku berikan. Lalu siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat karunia yang aku berikan, maka silakan keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Ya Allah. Maka hati yang qanaah, dia akan tercermin kalau diberikan nikmat dan karunia, dia bersyukur, dia gunakan nikmat dan karunia itu makin mendekat kepada Allah. Kalau dia diberikan bencana, musibah, masalah, maka dia bersabar, dia jadikan jalan itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang banyak mengingat kematian, mengingat masa depan, maka kata Imam Abu Hasan bin Ali Ad-Daqqaq, Allah akan berikan semangat untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan, semangat untuk beribadah. Tadi ketua yayasan sudah menyampaikan hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada imannya yang selalu bertambah, enggak pernah turun, tapi bertambah terus dia. Iman siapa ini? Imannya para nabi dan rasul. Ada imannya yang di tengah. Imannya siapa ini? Malaikat. Ada iman yang naik turun. Iman siapa ini? Imannya kita nih. Kita naik turun imannya tuh. Kalau lagi tanggung bulan, imannya tinggi tuh. Lagi belum gajian, imannya tinggi tuh. Ngelihat masjid, maunya mampir aja iktikaf di dalam. Tapi begitu tanggal muda, udah nerima gajian, ngelihat masjid, melengos. Imannya lagi turun tuh. Yazid wa yankus. Bertambah dan kadang-kadang menurun. Bagaimana Ustadz supaya iman yang sudah meningkat makin bertambah? Nah, kalau ini kita kudu cari teman yang semangat dalam ibadah. Paling tidak kita harus mengingat masa depan kita yang pasti melalui kematian. Kalau kita sering mengingat kematian, maka paling tidak iman kita akan terus flat. Semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan terus berkobar dan menyala. Ini yang penting nih. Supaya iman kita jangan sampai anjlok, turun drastis, maka banyak-banyaklah kita mengingat kematian. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah
iman kita stabil, kita makin semangat untuk meningkatkan ibadah dan amal kebaikan. Nah, tadi saya katakan nih, semuanya nih calon-calon jenazah nih. Suka atau tidak, kita akan masuk melalui pintu yang disebut kematian. Akhirat bukan khurafat, alam kubur bukan tahayul. Maka orang yang mengingat banyak kematian, memandang masa depannya akhirat, dia akan diberikan semangat untuk melakukan ibadah dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu, ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita lakukan, bukan untuk menyenangkan Allah. Saya ulangi kalimat ini. Ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita taburkan, bukan untuk menyenangkan Allah. Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun dari ibadah dan kebaikan yang kita kerjakan. Seluruh perbuatan itu manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kalau kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan akan kita terima. Begitupun kejahatan, dosa dan kesalahan. Kalau itu yang kita lakukan, maka itu juga akan menimpa diri kita. Gampangnya, sesolo raya orang gak ada yang sholat, Allah nggak bakalan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak? Sejawa Tengah orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Oh, Allah itu maha kaya, Allah maha gagah, Allah maha perkasa. Perbuatan yang kita lakukan di alam dunia, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan alam kubur kita masing-masing. Artinya perbuatan itu akan kembali buat diri kita. Kalau kebaikan yang kita tebarkan, insya Allah rumah kuburan kita nyaman. Tapi kalau kejahatan yang kita lakukan, sudah dipastikan rumah kuburan kita tidak menyenangkan. Ini maksud Quran. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kamu terima. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kamu terima. Kalau saudara berbuat baik sama orang, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang saudara lakukan. Tapi hakikatnya saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Contoh, Pak Kades nanti selesai acara nyanguin saya amplop 5 juta. Contoh. Kelihatannya Pak Kades berbuat baik kepada saya. Betul apa tidak? Tapi sesungguhnya Pak Kades sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Apapun perbuatan yang kita lakukan, sesungguhnya kita sedang menyiapkan rumah kuburan kita masing-masing. Nah, itu yang tadi saya maksud. Nih calon-calon jenazah. Betul. Calon bupati belum tentu jadi bupati. Calon mati pasti. Calon gubernur belum tentu jadi gubernur. Calon mati pasti. Tadi di awal saya katakan caranya menjemput kematian boleh saja berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sama juga, kematian namanya. Betul apa tidak? Nabi sudah mengingatkan nanti kalau sudah wayah malaikat maut datang menjemput, semua kita akan mengalami, akan merasakan malaikat maut datang menjemput. Kekuatan apapun tak akan sanggup menghadang datangnya malaikat maut. Dicabutlah ruh kita, terbujur kaku jasad kita.
Jasad ini berharga karena di dalamnya ini ada ruh. Saudara dihormati orang, saudara disanjung orang, saudara dikancane orang, itu karena di dalam jasad saudara ada ruhnya. Itu yang membuat jasad kita berharga. Contoh paling gampang nih, tuh yang duduk di sebelah saudara. Mau nemenin duduk di sebelah saudara karena di dalam jasad saudara ada ruhnya. Betul apa tidak? Bayangkan yang duduk di sebelah saudara itu nggak ada ruhnya, masih mau duduk dempetan kayak begini? Begitu dicabut ruh kita, terbujur kaku jasad. Mulai datang tetangga, mulai datang keluarga, diurusin jasad kita. Betul apa tidak? Yang tadinya dihormatin, yang tadinya berharga, saat itu sudah buru-buru diurusin, dimandiin, dikafanin, disolatin, dimasukkan jasad kita ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang numpak kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Leres. Dibawalah jasad kita, diantar ke kuburan. Siapa yang nganterin ke kuburan? 3 tuh kata Nabi. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan. Yang baik dan yang buruk. Itu nganterin ke kuburan tuh. Ini Nabi yang ngomong nih. Kata Nabi, sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore boleh jadi rumah megah, kendaraan serba mewah, harta berlimpah di bank maupun di rumah, puluhan hektar sawah, semua hanya akan kita tinggalkan. Boleh jadi itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Keluarga hari itu nyata, nggak akan ada seorang pun mau nemenin kita di dalam kubur. Begitupun dengan pasangan kita. Pak. Maaf ya kalau bapak-bapak nih nanti mati duluan. Jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri sama kita, manis di bibir nggak sesuai dengan kenyataan. Loh bener loh Pak, dimasukkan jasad kita ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk pakai tanah. Bagaimanapun cintanya istri, dia cuma berdiri di tepian liang lahat, berlinang air mata sambil berkata, Mas sampai sini aja saya ngantar, mudah-mudahan sampean betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi Mas. Bagaimanapun cintanya istri nggak bakalan mau nemani, itu fakta loh. Betul? Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Nah, ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami apabila ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami para suami kalau ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Nyatalah yang masuk menemani kita jadi bekal kita di alam kubur, perbuatan yang pernah kita lakukan di alam dunia. Artinya manfaat perbuatan baik akan kembali kepada kita. Keburukan yang kita lakukan akan berpulang juga menimpa kita. Saya katakan kebaikan yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan Allah,
tapi manfaatnya kembali buat diri kita. Orang yang ibadahnya berhasil, kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan gemar, semangat menebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Maaf nih, maaf. Banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Apa buktinya Ustadz? Kelihatan di tengah masyarakat kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Itu mengerjakan ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau ibadahnya dilakukan sepenuh jiwa, ibadah akan membentuk kepribadian. Selesai dia dari melaksanakan ibadah, kembali dalam kehidupan bermasyarakat, dia tebarkan nilai-nilai kebaikan. Enggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Karena dia yakin betul kebaikan itu manfaatnya akan berpulang buat dirinya sendiri. Maaf nih, kita berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Hei, hei. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan keluarga saya. Ngapain saya tulungin kamu? Kamu kemarin gak nyoblos saya? Padahal orang yang sholatnya berhasil, ibadahnya berhasil, dia kembali ke kehidupan di tengah masyarakat, menebarkan kebaikan, gak pernah pilih kasih dan gak pernah pandang bulu. Kenapa? Dia sadar betul perbuatan apapun itu akan kembali buat dirinya sendiri. Nah, 3 ini Imam Abu Hasan bin Ali Daqqaq. Pertama, menyegerakan taubat. Yang kedua, hati yang nerima. Yang ketiga, semangat dalam beribadah. Bapak Ibu mau mensegerakan bertaubat? Oh, yang jawab 30 orang. Ini yang hadir ada 50 orang ini. 100 orang. 150 orang. 1.500 orang. Campur yang goib di sawah-sawah. Bapak Ibu saudara-saudara mau menyegerakan taubat? Mau menebarkan kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Saya tes sore ini bersama dengan saya. Saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang? Berapa? Mangewu. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ mangewu. Mahalan monyet ketimbang saya itu berarti. Dah kita tahulah orang Fajar Indah tuh paham semua. Yang namanya sedekah tuh kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ada ibu-ibu ngomong, Ustadz saya pengen ikut sedekah tapi dilalah. Siang ini carry. Enggak bawa uang dari rumah. Bu, siang ini dan seterusnya. Kalau mau datang ke masjid, kalau mau datang ke majelis taklim, biasakan bawa duit. Oi, nih semuanya nih mau ke akhirat, betul apa tidak? Enggak bawa duit, nekat. Kita mau rekreasi ke Tawangmangu, bawa uang 2 juta, masih khawatir takut kurang, betul apa tidak? Loh, perjalanan kita panjang, negeri akhirat. Maka Islam menyuruh kita jadi wong sugih. Dengan kekayaan kita bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan ibadah. Islam nyuruh kita harus punya jabatan, kekuasaan. Dengan jabatan kita bisa membantu
mereka yang lemah, dan mereka yang tertindas. Itu semua kita jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, ibu yang terlanjur nggak bawa uang nggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu, ibu pinjem dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangganya sama-sama carry nggak bawa uang karena lupa, ya sudahlah, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Mana petugas, sudah siap? Sini petugas, dimulai dari saya dulu. Saterstu, tolong dibantu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan, tidak bermaksud menggurui. Mulai sore ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi, yaitu amalan sedekah, maka niatkan pahala sedekah yang kita lakukan, pahalanya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, tapi keluarga kita yang kita niatkan pahalanya buat mereka, luar biasa senangnya. Semua kita punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita pasti punya orang tua, ibu dan bapak. Kalau mereka masih ada, terus berbakti. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan khusus pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita rasakan sekarang ini, apa yang kita punya hari ini, itu karena perjuangan dan pengorbanan ibu dan bapak kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa.
Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Andai kata dunia dan isinya kita persembahkan kepada ibu dan bapak untuk membayar jasa mereka, tak akan terbayar jasa mereka. Bapak yang membesarkan kita, kulitnya nyaris terbakar oleh sengatan matahari. Ketika musim hujan, waktunya beliau keluar mencari nafkah untuk menghidupi kita anak-anaknya. Derasnya air hujan, kilatan petir yang menyambar dilakukan oleh bapak kita dalam mencari nafkah. Bertarung dengan nyawa demi hanya untuk menghidupi kita anak-anaknya. Perintahnya sering kita lalaikan. Larangannya malah sering kita kerjakan. Terbayang oleh kita, bapak kita lebih banyak menahan walaupun kita tahu hatinya kecewa karena ulah kenakalan kita dahulu. Sekarang baru kita menyadari kita ingin membalas, ingin berbakti kepada bapak, tapi sayang bapak kita sudah meninggal dunia. Ibu yang membesarkan kita dengan kasih sayang, ya Allah, melahirkan kita pilihannya cuma dua, kalau enggak hidup mati. Cucuran keringat, derayan air mata, genangan darah, sakit perih yang luar biasa antara hidup dan mati. Beliau lahirkan kita ke alam dunia. Sakitnya bukan kepalang, bagaikan kulit dicabut dari daging. Dibesarkan kita dengan susunya, dibesarkan kita dengan kasih sayangnya. Setelah kita besar, kita lebih banyak mengecewakan hati ibu kita. Terasa habis air mata ibu kita melihat kenakalan yang kita lakukan. Sekarang terbayang, ibu dan bapak sudah tidak ada, kita masih ingin berbakti kepada mereka. Masih ada cara, bentuk dari birrul walidain, kirimkan doa kepada mereka dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Hakul yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Tadi sedikit sudah saya singgung tentang alam kubur. Kita juga akan masuk ke dalam alam kubur. Ibu, bapak dan keluarga kita yang hari ini berkalang di dalam kubur. Perbedaan waktu alam kubur dengan alam dunia jauh berbeda. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Kalau kemarin 1 hari sebagai anak kita terlalu sibuk ngurusin dunia, tidak mengirimkan doa apalagi pahala sedekah buat ibu dan bapak kita, mereka itu mengharap selama 1000 tahun. Kalau 3 hari kita nggak ngirimkan doa dan pahala sedekah kepada mereka, mereka mengharap selama 3000 tahun. Andai kata 1 minggu kita nggak kirimkan mereka doa, mereka itu mengharap selama 7000 tahun. Untung ada Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ketika khutbah kedua, khotib di mimbar berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum. Orang-orang tua macam itu yang dilupakan oleh anak-anaknya masih dapat kiriman doa dari kaum muslimin dan muslimat. Tapi sayang, cuma 7000 tahun sekali. Ada iklan. Orang-orang tua yang gak dipedulikan oleh anaknya, 1 minggu
masih dapat kiriman dari kaum muslimin dan muslimat. 1 minggu dalam kurun waktu dunia di alam kubur 7.000 tahun. Kemana anaknya? Oi, oi, kemana putune? Saudara, benar ini. Kalau sekarang kita bisa menikmati buah kelapa, itu karena dulu kakek, eyang, leluhur kita, mereka yang tanam pohon kelapanya. Boleh jadi mereka nggak sempat menikmati buah kelapa itu. Mereka berkorban buat kita. Setelah mereka berkorban buat kita, kita menikmati buah kelapa. Haruskah kita tidak memperdulikan mereka? Berkalang di dalam tanah, kita diamkan saja. Padahal mereka sangat mengharapkan kiriman kita yang masih hidup di alam dunia dari anak keturunannya. Makalah Arab menyatakan ma fil abna. Bagaimana orang tua, begitulah anaknya. Apa yang akan dilakukan orang tua pasti akan dikerjakan anak-anaknya. Kalau orang tuanya rajin mengirimkan doa kepada leluhur-leluhurnya, satu saat pasti anak keturunannya akan melakukan hal yang sama, mendoakan orang tuanya juga. Tapi kalau orang tuanya cuek saja, tidak peduli kepada leluhur-leluhurnya, jangan mengharap satu saat nanti anak cucu keturunannya akan melakukan hal yang sama juga. Apa yang kita niatkan melalui amalan sedekah, hakul yakin akan sampai kepada keluarga dan orang-orang tua kita pahala itu. Dahulu diceritakan ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis semata wayangnya. Karena punya anak gadis cuma semata wayang, ini ibu kepikiran, siang terbayang, malam terkenang. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Maklum punya anak cuma satu, gadis semata wayang meninggal dunia. Kepikiran nih ibu. Hatinya galau, resah, gundah gulana. Kangen sama anak gadisnya yang beberapa hari lalu meninggal. Datang ibu ini konsultasi ke seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, saya punya anak gadis, belum lama meninggal dunia. Saya kangen, pengen ketemu sama anak gadis saya. Tuan Imam berikan saya amalan, apa yang harus saya lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat sunnah, selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat. Lalu iringi dengan pembacaan sholawat sampai ibu tertidur pulas. Dikerjakan amalan ini. Selesai sholat sunnah, si ibu baca sholawat sampai dia tertidur pulas. Dalam tidur Allah takdirkan si ibu ini mimpi ketemu sama anak gadis semata wayangnya. Rindu yang beberapa hari menggebu terbayar sudah. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Dalam mimpi si ibu melihat jelas anak gadis semata wayangnya sedang disiksa di dalam kuburnya. Orang tua mana yang sanggup menyaksikan anaknya disiksa? Pagi-pagi si ibu ini datang ke rumah Imam Hasan Al-Basri, laporan. Tuan Imam, amalan Tuan Imam semalam saya kerjakan. Alhamdulillah saya ngimpi ketemu anak gadis saya. Tapi dalam mimpi kenapa saya lihat jelas betul anak gadis saya sedang disiksa di dalam kuburnya. Tuan Imam berikan saya amalan lagi. Apa yang harus saya lakukan? Minimal mengurangi siksa kubur anak gadis saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu sedekah saja sesuai dengan kemampuan. Punya tenaga, punya ilmu, punya makanan, punya uang, sedekahkan. Pahala sedekahnya kirim buat anak gadis ibu yang sudah meninggal dunia. Pulang nih ibu. Hari berganti datang minggu, minggu pergi berganti dengan bulan. Si ibu nggak datang-datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidur beliau mimpi. Ketemu gadis cantik. Wahyu.
semok. Apa meneh? Imam Hasan Al-Basri dalam tidur mimpi ketemu gadis cantik berdiri di depan gedung megah dan mewah, pakai mahkota berlapiskan emas, bertahtakan berlian, intan dan mutiara. Kagum Imam Hasan Al-Basri. Gadis itu datang mendekat, Tuan Imam kenal nggak sama saya? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya nggak kenal. Tuan Imam, beberapa hari lalu datang seorang ibu minta amalan. Tuan Imam berikan amalan sedekah. Tuan Imam, itu ibu saya. Satu hari ibu saya melakukan amalan sedekah sepotong roti. Ya Allah, sepotong roti. Pahala sedekahnya diniatkan buat saya. Alhamdulillah, sedekah itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Saya terbebas dari siksa kubur. Alam kubur yang keluarga kita tempati sekarang ini, dan yang pasti akan kita tempati juga, pilihannya cuma dua. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Mudah-mudahan keluarga dan orang-orang tua kita, mereka mendapat nikmat kubur. Amin. Tapi kalau Allah takdirkan mereka enggak dapat nikmat kubur, tinggal tersisa satu, siksa kubur. Doa dan kiriman pahala sedekah dari kita keturunannya yang masih hidup di alam dunia itu sangat meringankan mereka. Dan kita memohon kepada Allah, jadikan itu wasilah agar kubur mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini hari saya ke Jumat Sabtu, hari kedua saya muter di Solo Raya, insya Allah sampai hari Senin, 4 hari. Kebetulan putaran ini saya nggak bawa istri. 4 hari nggak bawa istri, baru 2 hari endasnya mumet loh Pak. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih dengan tokoh masyarakat di perumahan Fajar Indah, Pak Kades DKM Masjid Al-Fajru, dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Inilah pelopor Fastabiqul Khairat. Pertemuan kita terjadi sore ini itu karena ada pelopornya. Nih enaknya jadi pelopor nih. Siapa pelopor pertemuan kita sore ini? Yang tadi saya sebutkan tuh, tokoh masyarakat, DKM Masjid dan pengurus yayasan, serta teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Itu pelopornya tuh. Jumlah yang hadir nggak bakalan kekurangan pahalanya. Kalau yang hadir hari ini 150 orang, insya Allah nggak bakalan kurang pahalanya. Tapi pelopor yang menyebabkan pertemuan kita sore ini, mereka juga kebanjiran pahalanya. Itulah enaknya jadi pelopor kebaikan. Maka dianjurkan oleh baginda Nabi. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Bocah sopo itu. Repot kalau pidato ada saingan di luar, repot urusannya nih. Ini motivasi kita nih supaya terus bersemangat dalam menebarkan kebaikan. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang jadi pelopor kebaikan, dia dapat pahala. Lalu ada orang yang mengerjakan kebaikan itu, orang yang mengerjakan dapat pahala, si pelopor masih kebagian pahalanya juga.
tuh enaknya tuh. Oi. Oi. Ayo semangat kita menebarkan kebaikan. Tiap kita jadi pelopor-pelopor kebaikan. Saudara, ini asarnya jam berapa ini Pak? Berapa menit lagi kira-kira? Asarnya, saya pidatonya sampai jam berapa ini? Hah? Sampai maghrib. Nah, kita jeda dulu nanti kumandang azan asar ya. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini hadis supaya kita jadi pelopor kebaikan. Contoh, Bapak Ibu jamaah dapat rejeki bikin syukuran. Entah nikahin anak, entah pindah rumah, atau tasmiyah cucu. Bikin saja pengajian, undang tetangga kiri kanan depan belakang. Bacain tahlil, bacain tahmid, bacain tasbih, zikiran di rumah ibu bapak. Makin banyak orang yang datang, makin banyak ibu bapak kebagian pahala. Kenapa? Karena saat itu saudara jadi sponsor kebaikan, pelopor kebaikan. Kalau dirasa pengajiannya masih kurang, undang ustadz lokal. Ustadz lokal, jangan ustadz internasional, ustadz lokal saja. Umpamanya ngundang Haji Fikri, umpomo lah. Tapi lihat sebaliknya, kalau kita jadi pelopor kejahatan, nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara bikin syukuran, lalu nanggep organ tunggal. Bukan soal musiknya, ini masih ikhtilaf. Tapi saudara bisa enggak menjamin ketika musik bermain, ada yang melakukan kemaksiatan, terjadi perjudian, terjadi mabuk-mabukan, terjadi perzinahan, bahkan terjadi pembunuhan. Pelakunya dapat dosa, kita masih juga kebagian dosanya. Kenapa? Saat itu kita jadi pelopor kejahatan. Nauzubillah min. Nih pelopor-pelopor kebaikan. Sudah masuk waktunya? Sudah masuk waktu. Sudah masuk. Terusin aja. Azannya juga sudah masuk. Bapak Ibu, kita jeda dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjutkan kembali nggih. Nah, monggo silakan.